Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Pramudiawardani, siswa Lassar CPNS Gelombang 3 Kabupaten Purwakarta tahun 2025. Kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Peran ini dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fungsi kode etik ASN adalah sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Lalu sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Aparatur sipil negara dibagi menjadi dua, yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil dan P3K atau Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja. Terdapat hak dan kewajiban ASN. Hak PNS adalah 1. Mendapat gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Mendapatkan cuti. 3. Mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Mendapat perlindungan. Dan 5. Mendapat pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K yaitu pertama mendapat gaji dan tunjangan, mendapatkan cuti, ketiga mendapat perlindungan, dan keempat mendapat pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Definisi dari sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Prinsip dari sistem merit adalah keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Lalu, manfaat dari sistem merit adalah mendukung akuntabilitas pelayanan publik dan menjamin keterbukaan dan keadilan. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Merit system adalah salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja lebih tinggi karena ASN dijamin objektivitasnya dalam perjalanan karirnya. Melalui merit system, ASN akan mendapatkan bentuk rewards dan punishment sebagai dampak dari produktivitas kerjanya dan diharapkan mampu memenuhi aspek equity di kalangan ASN. Manajemen PNS diatur dalam pasal 55, sedangkan manajemen P3K diatur dalam pasal 93. Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap perencanaan dan tahap monitoring, penilaian, dan pengembangan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit. Terdapat 3 kelembagaan. Pertama, Badan Kepegawaian Negara. 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan dan RB. Dan ketiga, Lembaga Administrasi Negara. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.